Michelle Halim akhirnya angkat bicara terkait tuduhan yang menyebut dirinya melakukan doxing terhadap seorang anak di bawah umur. Dalam klarifikasinya, Michelle dengan tegas membantah bahwa dirinya telah melakukan tindakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa foto anak yang menjadi perbincangan diambil dari akun media sosial sang ibu, yang memang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Menurut Michelle, ia hanya membagikan ulang sesuatu yang sudah tersedia di ruang publik, sehingga ia merasa tidak melakukan kesalahan. Ia pun mempertanyakan dasar dari tuduhan doxing yang dialamatkan kepadanya. Meski telah memberikan pembelaan, pernyataan Michelle tetap menuai pro dan kontra di kalangan netizen yang berbakti. Sebagian mendukung argumennya, menyebut bahwa informasi yang sudah dipublikasikan oleh orang tua anak tersebut tidak lagi bersifat pribadi. Namun, banyak juga yang menilai bahwa membagikan ulang informasi pribadi, terlebih yang menyangkut anak di bawah umur, tetap bisa dianggap sebagai doxing dan berpotensi menimbulkan risiko. Kasus ini pun semakin memicu diskusi mengenai batasan privasi di era digital. Apakah sesuatu yang telah dipublikasikan secara terbuka oleh seseorang otomatis boleh disebarluaskan kembali tanpa izin? Ataukah tetap ada etika yang harus dijunjung, terutama dalam melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi atau risiko lainnya? Hingga kini, perdebatan mengenai tindakan Michelle Halim masih terus berlangsung di media sosial, dengan banyak pihak yang memberikan pandangan berbeda terkait kasus ini. Dan buat kalian yang berisik doxing, semua informasi, semua foto itu aku dapat dari mana? Dari sosial media ibunya. Bukan gua nguntit, bukan gua ngehack, ya. Dapat dari mana? Sosmed ibunya yang cocot itu. Jadi gak ada doxing-doxingan di sini. Aku hanya merepost apa yang sudah dipost ibu tersebut. Bahkan akunnya aja nggak private. Akun yang dimana aku mendapatkan foto itu tidak private. So tidak ada doxing-doxingan di sini. Dan buat kalian yang UU ITE itu kalau menyebarkan fitnah, kalau menjelek-jelekan, ya. Kan aku di sini tidak ada menjelek-jelekan. Mana ada menjelekkan? Hanya sedikit mereview jujur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau bukan donatur dilarang ngatur tuh bukannya udah dari dulu ya guys. Gue sih udah basi denger itu ya. Tapi yang concern gue adalah kenapa si Cici jadi ngebully anak kecil itu. Gue tahu lu kesel, lu bilang lu nggak kesel, gue tahu lu kesel ya. Karena apa? Karena lu gede kan gitu ya. Tapi balas dendamnya nggak begitu caranya. Lu balas aja sama emaknya atau sama apanya. Jangan lu bully anaknya. Pakai segala color shaming ya. Sama kayak apa, warna kulit anaknya lebih gelap daripada warna ketek lu. Bambang, keturunan lu aja beda, garis keturunannya udah beda warna kulitnya. Tolong banget itu, jangan begitu caranya. Mentalnya anaknya ntar kalau dia gede ngeliat atau gimana gitu, gimana lu mau tanggung jawab kalau dia kenapa-napa? Tolong banget, gue tahu lu kesel ya. Gue juga gak peduli sama pendapat lu tentang kalau bukan donatur dilarang ngatur. Gue kagak peduli karena itu dari zaman dulu. Kenapa baru naik sekarang gue juga bingung ya. Tapi body shaming sama apa namanya kulit anak bocah lu bandingin sama ketek lu, itu yang gue kagak setuju ya. Kagak ada etikanya begitu ya. Tolong banget nih, lu kan udah kaya tuh katanya, attitude-nya dijaga juga, gak begitu juga cara main lu gitu. Ya kagak sih, ini sih menurut gue pendapat gue doang. Kalau kagak setuju silakan komen, kalau setuju silakan Anda komen. Bagaimana pendapat Anda? Mbak Michelle Halim, tadinya gue bodo amat sama statement lo yang selain donatur dilarang ngatur, tapi ketika lo udah membawa anak kecil dalam perang argumen lo demi untuk ngebully ibu dari anak kecil tersebut gitu ya, jujur gue langsung drop respectnya ke lo. Ini muka tidak berdosa ini gue tutupin ya sengaja. Dan lu bilang kayak gini, BTW baru sadar ternyata lebih putih ketek aku loh mbak daripada anakmu, hehe, just info aja.
Gue sangat menyayangkan dan tidak akan pernah membenarkan namanya bullying, apalagi ke anak-anak yang tidak berdosa itu. Lo pampang fotonya, terus lo bully fisiknya karena dia hitam, dan bandingin sama ketek lo yang katanya putih itu. Sama ininya di mana? Otak sama hatinya di mana? Ini ya Mbak, misalkan kalian lagi perang argumen tuh sama si mas-mas itu ya kan, yang which is dua-duanya sebenarnya ya udah punya hak untuk beropini ya kan. Tapi ketika lo ngedoxing atau ngebully orang-orang yang mengkritik lo dengan cara ngepost foto-fotonya, bahkan foto anaknya ya, foto anak kecil lo pampang gitu, gue udah langsung kok begini gitu ya kan, kok begini nih attitude-nya. Dan kayaknya nggak cuman dia ngepost foto anak kecil, dia juga nge-mention salah satu tempat kerjanya followersnya dia yang mengkritik dia, supaya mungkin ya ditindak sama tempat kerjanya dan sebagainya. Menurut gue tindakan-tindakan lo itu yang ngepost fotonya, lo nge-mention tempat kerja followers lo dan sebagainya, dan itu sama sekali tidak bijak ya. Sebagai influencer lo harusnya bisa kontrol diri, lo bisa di-influence dengan bijak gitu. Kita semua tahu Mbak Michelle itu cantik, cakep, kaya, independen gitu kan. Tapi cantik dan kaya aja nggak cukup Mbak, kita tetap harus punya kontrol diri, kita harus punya attitude, kita tetap harus punya manners. Dan yang penting kita harus punya hati sih ya. Soal anak kecil itu gue gak habis pikir beneran. Dan semoga kedepannya ini bisa menjadi pembelajaran buat lo, karena kan udah dewasa ya, harusnya hal-hal kayak gitu nggak perlu diingetin se-Indonesia gitu. Ketika lu sudah membuat opini di publik, lu harus siap dengan segala macam counternya. Karena yang namanya opini, omongan gitu ya, itu pasti akan selalu ada counternya. Dan lu harus siap dengan yang namanya perdebatan. Dan lu harus tahu kalau misalnya perdebatan itu adalah seni supaya orang lain bisa setuju dengan pendapat lo. Contohnya ya abang ini gitu ya, sebenarnya permasalahan awalnya ini adalah cuma dua pola pikir yang berbeda tapi saling bertentangan. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, cuman bedanya adalah yang satu itu dia bisa menegaskan apa saja pembahasannya dan juga argumennya, sedangkan yang satu itu dia melakukan ad hominem. Dan dalam satu perdebatan, kalau misalnya lo bawa ad hominem gitu ya, itu kastanya udah yang paling bawah gitu, karena argumen lo jadi tidak ada isinya. Yang dilakukan oleh misal Halim gitu ya, walaupun dia bilang itu nggak melanggar hukum dan segala macam, which is gue sedikit banyak setuju, karena emang nggak ada undang-undang secara jelas mentafsirkan mengenai kalau misalnya nge-share foto yang udah di sosial media itu salah atau enggak gitu ya. Apalagi tidak ada kalimat-kalimat yang provokatif, tetap aja jatuhnya ad hominem dan juga keluar dari perdebatan itu sendiri. So, walaupun gue selalu bilang kepada cewek-cewek, jadilah cantik karena beauty privilege itu real dan segala macam gitu ya, gue tetap akan menekankan kepada kalian, ketika kalian bikin statement, kalian harus berani untuk mengcounter itu dengan berbagai macam argumen, bukan malah nyerang personal. Gue kasih sedikit aja contohnya untuk mengcounter gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dibilang bukan donatur dilarang ngatur, itu merendahkan wanita dan lain-lain, bedakan antara diksi mengatur dengan memberikan nasihat ataupun masukan. Mengatur itu kesannya seperti harus, wajib, dan juga sesuai dengan apa yang disuruh oleh orang yang memberikan aturan tersebut. Sedangkan kalau misalnya masukan, itu kembali lagi pilihannya kepada kalian. Kalau misalnya pegangan kalian itu cuma cantik dan kaya doang, kalian gak akan bisa menang dalam suatu argumen. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham dan jangan ngatur kalau misalnya bukan donatur. Peace, love, and gaul. Doxing be like, kalau yang kritik di atas kita dengerin, kalau yang kritik di bawah kita gumoh. Karena dia bukan mbak-mbak, jadi aku panggil aja enci-enci ya. Nggak apa-apa ya, no rasis-rasis nih. Ya kan emang enci. Enci-enci doxing ini tipikal yang kayak gini loh guys. Kalau misalnya dia punya kedudukan, dia nggak akan pernah ngedengar omongan masyarakat ya. Apalagi masyarakat yang di bawah. Ngeri kan kalau punya pemimpin kayak enci-enci doxing kayak gini. Bahkan soal bocil yang kemarin aja, yang dia post fotonya, dia ngerasa nggak ada masalah. Fine-fine aja disamain sama ketek dia, disamain sama ketek dia yang udah pakai skincare, sementara anak kecil sekecil itu mana ada pakai skincare, ya kan? Emang semengerikan itu loh mentalnya si enci-enci doxing ini. Dia juga punya produk kan, terus produknya, kalian pikir deh kalau misalnya ya produknya dikritik orang gitu, atau produknya di review orang ya, atau produknya dikomplain orang, aku yakin deh yang ekonominya di bawah dia nggak akan pernah didengar sama dia ya. Jadi
Ya, buat apa orang kayak gini eksis gitu ya? You berpikir you old money, you punya uang, you punya muka yang udah dioplas itu cantik jelita melebihi segala-segalanya gitu ya. You itu cuma orang haus validasi ya. You itu cuma orang haus validasi, udah simple. Bahkan kasus kayak gini aja kan you membenarkan diri you, ya kan, membenarkan diri you, terus udah itu menganggap hal ini tuh hal sepele di mata you. Bahkan orang yang kasih pendapat ke you aja, you anggap apa? You anggap orang yang nggak perlu didengar kalau ekonominya di bawah you. Where is wise? You not wise. Ya, udah tua, tapi kelakuan jauh setara bocil. Ya, setara bocil. Ya orang udah tua itu lebih jauh berpikirnya deh harusnya ya, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam mengolah media sosial. Apalagi you merasa diri you kan terkenal, you tuh punya 700.000 followers gitu ya. Tapi apakah orang kayak gini pantas menjadi seorang influencer? Cuma pengen terkenal validasi aja kali ya, dan ngaku-ngaku kalau dia old money gitu. Old money gitu ya, disponsorin sama suami. Mungkin kayak gitu kali ya. Anyway, aku juga disponsorin sama suami. Tapi menurut aku ya, jangan terlalu norak.